Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan pertemuan 17 tentang konsep permutasian. Saya Andrea Rafifah. Saya Alicia Rahmadinta. Saya Cantika Anggreni. Oke, langsung kita mulai aja ke materinya. Permutasi merupakan suatu pengaturan atau suatu penyusunan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Jadi apabila ingin menyusun panitia, ketua, sekretaris, dan bendahara, maka dibutuhkan penyusunan atau pengaturan yang benar. Permutasi dalam sekumpulan objek merupakan suatu pengaturan dengan memperhatikan urutan tertentu dari semua objek maupun sebagian. Oleh karena itu, permutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan unsur berbeda dan R lebih kecil sama dengan N, maka susunan dari R unsur tersebut adalah suatu urutan tertentu. Banyaknya permutasi biasanya dilambangkan dengan NRP, maka rumus yang disajikan adalah N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Jadi sebagai contoh, permutasi adalah dalam penyusun panitia yang terdiri dari kepala, keuangan, dan humas jika diurutkan dengan dipertimbangkan. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu hitunglah permutasi 3 huruf yang berbeda apabila 3 huruf tersebut adalah A, B, C. Jadi ada cara penyelesaiannya, yaitu permutasi 3 huruf ABC yaitu ABC, BCA, ACB, BAC, CAB, dan CBA. Bisa kita simpulkan bahwa ada 6 permutasi berdasarkan 3 huruf ABC tersebut. Jika permutasi R dari N, unsur yang berbeda adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, yaitu dengan mengurutkan dari subhimpunan dengan R anggota dari himpunan, maka X1, X2 sampai dengan Xn, sehingga banyaknya permutasi R dari N unsur yang berbeda bisa dinotasikan menggunakan rumus permutasi N, R. Teorema 2. Apabila banyak permutasi R dari unsur N yang berbeda, maka dapat dirumuskan menjadi N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Jadi gunakan teorema 2 untuk menentukan permutasi 3 dari 5 huruf A, B, C, D, E. Maka penyelesaiannya adalah R sama dengan 3 dan N sama dengan 5. Maka permutasi 3 dari huruf A, B, C, D, E adalah permutasi 5 diambil 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3. Lalu hasilnya adalah 60. Jadi begitu penyelesaiannya. Macam-macam permutasi. Pertama ada permutasi dari seluruh objek, yaitu permutasi N, N sama dengan X faktorial. Yang kedua ada permutasi R unsur dari N unsur. Susunan R unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dari N unsur atau R lebih kecil sama dengan N. Sebagai contoh, jika diminta menyusun 3 huruf A, B, dan C, akan disusun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Seluruhnya ada 6 susunan yang berbeda. Setiap susunan ini disebut permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi K unsur dari N unsur dilambangkan oleh permutasi N, R dengan rumus yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu jika diketahui ada 5 buku pelajaran yang berbeda, kemudian diambil 3 buku, kemudian disusun di rak buku tersebut, ada berapa macamkah susunan yang bisa dilakukan? Jawabannya yaitu, banyaknya susunan buku tersebut artinya permutasi 3 dari 5 buku yang telah disediakan. Atau permutasi 5 diambil 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 60. Sehingga bisa disimpulkan bahwa banyaknya susunan seluruhnya adalah 60 cara. Jadi saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai permutasi dengan unsur sama, yaitu jika ada 6 buah bola yang terdiri dari 2 bola merah, 3 bola putih, dan 1 bola biru yang sama ukuran dan jenisnya, ada berapakah cara bola tersebut bisa disusun secara berdampingan? Kita ibaratkan dengan N sama dengan 6, K sama dengan 2, L sama dengan 1, dan M sama dengan 3. Sehingga susunan bola-bola tersebut menjadi permutasi sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial
sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 60. Lalu yang keempat yaitu ada permutasi R objek dengan pengembalian. Rumus yang digunakan dalam permutasi apabila sebanyak R dari objek dengan pengambilan yaitu koefisien korelasi N diambil R sama dengan N kuadrat. Lalu ada contoh soal yang saya akan jelaskan yaitu jika ada 3 orang mahasiswa yaitu G, H, dan K dipermutasikan sebanyak 2 kriteria dengan pengembalian sehingga jumlah permutasi adalah koefisien korelasi 3 diambil 2 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Yang kelima yaitu permutasi siklis. Dalam permutasi siklis ini suatu penentuan susunan secara melingkar di mana diperoleh melalui penetapan suatu objek di suatu posisi dan selanjutnya menentukan kemungkinan posisi objek yang lain yang sisa sehingga jika tersedia unsur N yang berbeda maka banyaknya permutasi siklis ini dari N unsur menjadi N kurang 1 faktorial. Lalu ada contoh soal dari penjelasan ini yaitu ada beberapa cara jika diketahui 5 orang di suatu pesta sedang makan yang mana tempat duduknya bisa diatur dengan ketentuan mengelilingi meja bundar dalam ruangan tersebut. Penyelesaiannya yaitu susunan duduk dari 5 orang yang mengelilingi meja bundar yaitu 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 lalu dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial yaitu sama dengan 24 cara. Lalu yang keenam yaitu ada permutasi N objek semua tidak dibedakan. Itu berbunyi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan artinya penyelesaiannya adalah dengan jumlah permutasi hanya akan berjumlah 1 saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.